Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah fikih kontemporer. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-10. Kemudian selawat dan serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan kita yang ke-10 ini kita akan mengkaji tentang isu kontemporer di permasalahan tibbiyah atau kedokteran, yaitu inseminasi buatan dan bank sperma. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Taswirul masalah, gambaran masalah. Belum kita membahas apa itu hukum inseminasi buatan dan bank sperma dalam fikihnya, kita akan mengkaji dulu bagaimana bentuk inseminasi buatan dan bentuk bank sperma tersebut. Inseminasi buatan atau disilakan dengan uterine insemination atau IUI merupakan prosedur medis berupa penggabungan antara sel sperma dengan sel ovum dengan tujuan terjadinya pembuahan. Di sini disebutkan adanya prosedur medis dalam mempertemukan sel sperma dari laki-laki dan sel ovum dari wanita, dalam artian adanya campur tangan medis dalam melakukan pembuahan. Berarti sel sperma dan sel ovum bertemu tidak dengan secara alami sebagaimana yang selama ini yang berlaku bagi pasangan suami istri. Ini tujuannya apa? Agar terjadinya pembuahan. Inseminasi buatan juga diartikan dengan teknik yang membantu memperpendek perjalanan sperma menuju indung telur demi terjadinya pembuahan. Dalam prosedur ini, sperma dialirkan langsung ke dalam rahim untuk mengurangi risiko kegagalan saat sperma menuju indung telur. Jadi, inseminasi buatan ini merupakan solusi bagi adanya halangan atau tidak mungkinnya sel sperma dan sel ovum bertemu secara alami. Inseminasi buatan bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, di dalam rahim, yang kedua di luar rahim. Kita akan mengkajinya satu persatu. Inseminasi di dalam rahim. Inseminasi di dalam rahim merupakan prosedur medis berupa memasukkan sel sperma pria dengan kualitas terbaik ke dalam rahim wanita untuk mempermudah proses pembuahan sperma pada sel telur wanita. Dengan caranya sperma tersebut dicuci. Cuci ini maksudnya apa? Diambil sel sperma laki-laki dan diambil kualitas terbaiknya. Kemudian dipadatkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke rahim dengan menggunakan kateter melalui leher rahim. Dan pembuahan terjadi di dalam rahim. Ini kenapa dikatakan inseminasi di dalam rahim. Jadi sel sperma dimasukkan secara manual ke leher rahim dengan melalui kateter. Inseminasi di luar rahim. Inseminasi di luar rahim adalah pembuahan sel sperma dan ovum dilakukan di luar rahim dengan menggunakan medium atau perantara cairan. Setelah pembuahan berhasil, embrio dimasukkan ke rahim. Inseminasi di luar rahim ini caranya diambillah sperma laki-laki dan diambil juga ovum dari wanita. Nanti pembuahannya atau di keduanya ditemukan di luar rahim atau disilahkan ditabung setelah membentuk embrio, kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Penyebab inseminasi buatan. Pertama, infertilitas atau gangguan kesuburan dengan penyebab yang tidak diketahui secara pasti. Yang kedua, kondisi leher rahim atau serviks yang kurang baik. Misalnya terdapat sekret atau lendir kental yang menyumbat serviks sehingga sperma tidak bisa masuk ke leher rahim. Terdapat jaringan perut pada serviks karena prosedur medis tertentu. Kondisi ini akan mengganggu pergerakan sperma ke dalam rahim. Gangguan ejakulasi,
contohnya ejakulasi dini pada suami. Yang kelima, pemilihan jenis kelamin bayi. Ya, sebelum dialirkan ke dalam rahim, sel sperma X dan Y akan dipisahkan terlebih dahulu dan dipilih kualitas yang paling baik. Setelah itu, baru sel sperma yang telah terpilih dialirkan ke dalam rahim, dan masih ada penyebab yang lainnya. Bank sperma. Bank sperma adalah penyimpanan sel sperma dan sel ovum dengan metode membekukannya dan dapat disimpan dalam waktu bertahun-tahun. Metode ini disebut juga dengan sperm freezing. Ya. Demikian juga penyimpanan sel ovum dengan metode pembekuan juga bisa dilakukan. Sel sperma atau ovum disimpan dengan suhu minus 196 derajat dalam nitrogen cair. Ketika dibutuhkan, sel sperma tersebut akan dicairkan dan digunakan pada metode bayi tabung. Salah satu indikasi melakukan sperm freezing ini adalah ketika seseorang ada kemungkinan kuat di masa depan akan mengalami tidak subur, misalnya terkena penyakit tertentu, atau harus menjalani kemoterapi. Proses kemoterapi menyebabkan seseorang memiliki kemungkinan mengalami kemandulan atau sperma yang cacat. Untuk mengantisipasi hal ini, maka spermanya perlu diamankan dengan proses sperm freezing sebelum dilakukan kemoterapi. Tapi fikihnya, pandangan hukum Islam terhadap masalah inseminasi buatan. Jadi mengkaji hukumnya ini ada beberapa bentuk. Pertama, sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Jadi spermanya diambilkan dari suami yang sah dan ovumnya diambilkan dari istri yang sah. Inseminasi buatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah yang mengalami gangguan dalam fertilisasi dengan menanam embrio di rahim istri atau tabung, maka hukumnya mubah atau boleh. Ini dengan catatan apa? Dengan gangguan dalam fertilisasi, gangguan dalam melakukan pembuahan secara alami. Ini hukumnya dibolehkan. Sebab yang demikian merupakan bagian dari ikhtiar atau usaha untuk mendapatkan keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, sebagaimana firman Allah, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa ahfadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Jadi dari ayat ini terlihat bahwasanya Allah menciptakan istri-istri tersebut ya untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan ya berupa anak dan cucu. Yang kedua, sperma atau ovum dari pihak ketiga. Dalam artian, sperma bisa jadi bukan dari suami atau ovum bukan dari istri. Jika sperma atau ovum berasal dari pihak ketiga, yaitu selain dari suami atau istri yang sah, apakah nanti akan ditanam di rahim istri atau di dalam tabung, maka hukumnya adalah haram. Sebab statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Maka status anak yang lahir nanti adalah anak zina, sebagaimana firman Allah, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, namun dititipkan pada rahim perempuan lain. Ya. Bisa jadi pasangan suami istri sangat sibuk dalam aktivitas harian sehingga sulit untuk hamil. Ya. Lalu mereka melakukan inseminasi buatan dan menitipkannya pada rahim perempuan lain ya, atau rahim sewaan. Inseminasi dalam bentuk ini hukumnya haram berdasarkan kaidah saddu zari'ah. Ya. Saddu zari'ah ini melarang sebuah perbuatan yang apabila perbuatan tersebut menimbulkan keburukan atau dosa. Sebab adanya ketidakjelasan status nasab anak, apakah ibu, apakah
ibu sahnya adalah pemilik ovum atau yang melahirkannya. Dan hal ini akan berdampak pada hukum lain berupa pengampuan, kewarisan, dan sebagainya. Bentuk yang keempat, inseminasi buatan dengan sperma suami yang diambil dari bank sperma. Jika inseminasi buatan yang dilakukan dengan cara mengambil sperma suami dari bank sperma, pada kasus ini ada dua bentuk. Yang pertama, suami sudah meninggal. Yang kedua, suami masih hidup. Bentuk pertama, jika suami sudah meninggal, lalu dilakukan inseminasi buatan dari sperma suami yang tersimpan di bank sperma, hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Sebab ketika terjadi kehamilan, sudah tidak ada lagi hubungan perkawinan yang sah di antara mereka, karena suami telah meninggal dunia. Dan salah satu sebab putusnya perkawinan adalah meninggal dunia, sehingga status anak yang lahir tidak jelas nasabnya. Yang kedua, suami masih hidup. Hanya saja ia menyimpan sperma di bank sperma dengan alasan medis seperti kemoterapi. Khawatir kualitas sperma rusak atau mandul dikarenakan penyakit tertentu. Dalam kondisi ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, membolehkan dengan alasan yang demikian merupakan bentuk ikhtiar dalam mendapatkan keturunan. Meskipun hal ini dibolehkan, ada syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada prediksi kuat berdasarkan medis dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa suami akan mengalami kemandulan atau spermanya akan rusak. Yang kedua, penyimpanan sperma yang dilakukan secara profesional dan benar-benar terjaga dari tercampur atau tertukar dengan sperma yang lain. Yang ketiga, kebolehan ini tidak bersifat umum, namun hanya berlaku pada pribadi tertentu. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal wal awaid. Tidak dipungkiri akan terjadinya perubahan hukum dengan perubahan kondisi, situasi, dan zaman. Juga adanya perubahan perbedaan hukum pada individu satu dengan individu yang lainnya, tergantung kondisi masing-masing. Ini pendapat ulama yang pertama itu yang membolehkan ketika bank sperma diambil dari suami dan suaminya masih hidup. Pendapat yang kedua, tidak membolehkan. Jadi walaupun sperma diambilkan dari sperma suami dan suami masih hidup, ini hukumnya tidak boleh dengan alasan dikhawatirkannya tercampur antara sperma dan ovum yang dibekukan atau disimpan. Bisa saja terjadi kesalahan penyimpanan, kesalahan alat atau kesalahan manusia yang akibatnya sangat fatal, yaitu tercampurnya nasab. Jadi bisa jadi di bank sperma tersebut terjadi kesalahan dalam identitas. Bisa jadi sperma A ini dikatakan dilabeli dengan sperma B. Yang kedua, apabila dikhawatirkan di masa depan sel sperma atau ovum rusak atau akan mandul, maka solusinya adalah segera menikah sekarang dan menjelaskan kepada calon pasangan aibnya di masa yang akan datang. Kemungkinan akan mandul, disebabkan bisa jadi karena disebabkan dia mengidap sebuah penyakit, serta memperbanyak amal saleh dan istighfar agar Allah memberi rezeki berupa anak. Yang ketiga, pembuatan bank sperma atau bank ovum bisa jadi akan membuat manusia bermudah-mudah dalam hal ini. Menutup jalan ke arah dosa atau yang disebut dengan sadu zari'ah lebih baik diterapkan dengan melarang melakukan inseminasi dengan mengambil sperma suami yang berada di bank sperma. Demikianlah penjelasan materi hukum inseminasi buatan dalam bank sperma. Silahkan eksplorasi lagi pengetahuannya dengan membaca referensi lainnya. Menutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.